Rusia kembali melakukan latihan peluncuran rudal nuklir baru Selasa 23 Juli 2024 waktu setempat. Hal ini terjadi saat hubungan Moskow dengan adidaya nuklir rivalnya Amerika Serikat terus memanas karena perang di Ukraina. Media Rusia melaporkan para militer negeri beruang putih telah melakukan latihan untuk meluncurkan rudal Yars RS-24 di lembah Sungai Volga. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut ini akan menjadi latihan kedua yang dilakukan bulan ini setelah mereka melakukan uji serupa pada awal Juli lalu. Inilah momen militer Rusia menggelar latihan besar-besaran serangan nuklir untuk mensimulasikan serangan balasan. Latihan tersebut berlangsung pada Selasa 29 Oktober 2024 di landasan peluncuran Plisets, Kura, Semenanjung Kamchatka. Tampak prajurit Rusia menyerukan aba-aba saat meluncurkan rudal balistik antar benua Yars. Seluruh rudal yang diluncurkan itu diklaim telah mencapai target yang ditentukan. Menteri Pertahanan Rusia Andrei Belosov menjelaskan latihan ini bertujuan untuk melatih pasukan penyerang strategis dalam respons serangan nuklir dari musuh. Selain menjajal rudal balistik Yars, militer Rusia juga menguji coba kapal selam nuklir, kapal induk rudal strategis, dan pesawat pengebom strategis. Товарищ Верховный Главнокомандующий, в соответствии с планом подготовки вооруженных сил Российской Федерации под вашим руководством проводится тренировка по управлению вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника. Latihan kali ini merupakan yang kedua kalinya dalam 2 pekan terakhir dan lanjutan dari serangan serupa pada 18 Oktober 2024 di Tver, barat laut Moskwa. Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mengawasi jalannya latihan nuklir ini melalui telepon video bersama jajaran pejabat tinggi militer Rusia. Penggunaan senjata nuklir dinilai akan menjadi langkah luar biasa dan menekankan senjata tersebut harus tetap siap siaga untuk digunakan. Sebelumnya Putin memperingatkan Amerika Serikat dan NATO jika mengizinkan Ukraina memakai senjata jarak jauh yang dipasok Barat. Putin pun berjaga-jaga atas kemungkinan datangnya serangan nuklir sehingga pasukannya juga akan memakai senjata nuklir untuk menangkis serangan. Tekanan yang dihadapi Rusia di medan perang dan berbagai sanksi dari Barat memaksa Moskow memamerkan kekuatan nuklirnya untuk menggertak musuh. Selama ini, ancaman penggunaan senjata nuklir Rusia hanya disampaikan secara lisan sejak perang dengan Ukraina pecah pada Februari 2022. Namun, ancaman itu semakin nyata usai Presiden Rusia Vladimir Putin berencana mengubah doktrin nuklir Rusia dan dilanjutkan dengan berbagai latihan perang nuklir. Lantas, apa isi perubahan doktrin nuklir Rusia dan apa tujuan Putin semakin agresif memamerkan kekuatan nuklirnya? Sebagai negara pemilik senjata nuklir, tentu Rusia memiliki doktrin nuklir atau prinsip dalam penggunaan senjata nuklir. Tujuannya untuk mengatur kapan dan situasi seperti apa yang membuat Rusia boleh menggunakan senjata nuklir. Doktrin nuklir Rusia dikenal juga sebagai prinsip dasar kebijakan negara tentang penggentar nuklir. Ada 4 syarat yang terdapat dalam Perintah Eksekutif nomor 355 dan ditandatangani Putin pada 2 Juni 2020. Syarat itu mengatur dan menentukan kapan Rusia bisa mengeluarkan senjata nuklirnya. Pertama, Rusia mendapat data dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan tentang peluncuran rudal balistik ke arah Rusia dan sekutunya. Kedua, adanya penggunaan senjata nuklir atau jenis senjata pemusnah massal lainnya terhadap Rusia dan sekutunya. Ketiga, adanya serangan ke arah lokasi vital milik pemerintah atau militer Rusia yang dapat melemahkan kekuatan nuklir Moskwa. Dan keempat, keberadaan negara Rusia terancam karena adanya agresi dengan senjata konvensional. Namun, 4 doktrin yang disahkan 4 tahun lalu itu rencananya akan diubah agar Rusia lebih mudah menggunakan senjata nuklir mereka.
Lantas, kenapa Rusia berencana mengubah doktrin nuklir mereka? Ada sejumlah alasan yang mendasari rencana perubahan doktrin nuklir Rusia. Pertama, untuk menggertak Ukraina dan sekutu baratnya yang terus meluncurkan serangan ke wilayah teritorial Rusia, terutama Kursk. Melalui ancaman penggunaan nuklir, Rusia juga bertujuan menekan Amerika Serikat dan Barat agar lebih melonggarkan sejumlah sanksi mereka terhadap Moskwa. Sanksi Barat itu terkait dengan suplai material senjata milik Rusia yang terbatas di tengah berkurangnya persenjataan Moskwa yang semakin menipis. Tak hanya menjatuhkan sanksi di sektor persenjataan, Barat turut menggunakan bunga hasil simpanan aset Bank Sentral Rusia senilai 350 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 5,4 triliun rupiah. Bunga itu kemudian dipinjamkan ke Ukraina dan menyebabkan Putin marah besar. Dan ketiga, sebagai bentuk pertahanan militer negara karena kekhawatiran akan derasnya bantuan militer yang masuk ke Ukraina dari NATO. Pasalnya, senjata yang diterima Ukraina pun tak main-main, salah satunya jet tempur F-16. Ancaman penggunaan nuklir Rusia semakin diperjelas dengan digelarnya latihan perang nuklir oleh tentara Moskwa. Latihan itu diperintah langsung oleh Putin dan digelar pada Selasa, 29 Oktober 2024. Tujuannya untuk mempersiapkan tentara Rusia jika Moskow mengalami serangan nuklir oleh Barat dan sekutunya. Dalam latihan itu, Rusia mengadakan uji coba peluncuran rudal Yars, rudal Bulava, dan Sineva yang mengangkut peluru ledak nuklir. Rusia juga berlatih menembak target dengan mengoperasikan pesawat pengebom Tu-95 yang bisa mengangkut rudal pengangkut peluru ledak nuklir. Проводим очередную тренировку стратегических сил сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет. Сразу отмечу, что Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней исключительной мерой обеспечения безопасности. Вместе с тем, мы хорошо понимаем, что именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны. Позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире, как объективные факторы глобальной стабильности. Продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации. Все это необходимо для эффективной защиты России и нашей родины. Kepemilikan senjata nuklir Rusia merupakan salah satu keunggulan Moskwa yang tak terbantahkan. Beberapa kali Putin telah mengancam akan menggunakan senjata nuklirnya. Walau tak kunjung terwujud, tetap saja ancaman Putin itu tak bisa diabaikan. Pasalnya, Rusia belakangan semakin agresif memainkan ancaman senjata nuklirnya dengan berencana mengubah doktrin nuklir serta menggelar latihan perang nuklir. Menurut media khusus militer dan pertahanan Army Recognition, Yars RS-24 adalah rudal nuklir bergerak Rusia yang dapat menempuh jarak antara 2.000 dan 10.500 km dengan jangkauan akurasi 250 meter. Di sisi lain, diketahui antara Rusia dan AS yang bersebelahan adalah sekitar 8.800 km. Menurut Federasi Ilmuwan Amerika, hingga Maret 2024, AS diperkirakan memiliki 5.044 hulu ledak nuklir, sementara Rusia memiliki sekitar 5.580. Jika digabungkan, kedua negara memiliki sekitar 88% dari total inventaris senjata nuklir dunia. Latihan yang diadakan Rusia sendiri terjadi saat negara itu panas dengan Washington. Pasalnya, AS terus-menerus memberikan bantuan persenjataan bagi Ukraina sejak perang dimulai.
yang nilainya ditaksir mencapai 53,7 miliar US dollar atau sekitar 875 triliun rupiah. Presiden Rusia Vladimir Putin sendiri pernah menyuarakan kemungkinan negaranya menggunakan senjata nuklir. Ini terjadi apalagi saat AS dilaporkan meletakkan sejumlah senjata berbahaya itu di Eropa. Sementara itu, Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan dirinya akan menyelesaikan konflik di Ukraina dalam waktu 1 hari jika telah ditetapkan sebagai presiden.